nama saya Rizka dari tim Latih ID. Hari ini saya sebagai moderatornya untuk diskusi kita kali ini. Oke, buat yang kemarin sudah sempat ikut atau gabung di Latih ID Talks yang pertama, mungkin udah tahu. Tapi kayaknya ini banyak banget yang baru gabung di Latih ID Talks yang kedua. Jadi izinkan saya buat memperkenalkan Latih ID dulu ya teman-teman. Jadi Latih ID ini merupakan sebuah online learning platform buat UMKM di Indonesia. Tujuan kita apa sih? Kita pengen membantu UMKM atau teman-teman yang baru merencanakan UMKM untuk meningkatkan skill mereka dan kompetensi mereka. Untuk saat ini, Latih ID bisa diakses melalui www.latihid.com. Tapi untuk saat ini memang website masih versi beta ya teman-teman, masih banyak sana-sini yang perlu perbaikan, masih ada data-data kadang yang nggak sesuai. Jadi ya karena masih diperbaiki, jadi mohon pengertiannya teman-teman ketika akses latihid.com kok kayak gini gitu. Tapi sejauh ini untuk pelatihannya tetap masih bisa diakses sama teman-teman. Latih ID ini disupport oleh Kedutaan Besar Amerika melalui programnya Wisely Seeds for the Future, kemudian disupport oleh Cultural Vistas, US Mission for ASEAN, University of Melbourne, Australia, dan juga The Climate Reality Project. Lokal partner kita sejauh ini ada Indonesia Development Forum, kemudian Spaso dan Netambah. Oke, jadi untuk saat ini di latihid.com itu kita ada tiga program utama saat ini, yaitu Latih ID Modul, Latih ID Talks yang sekarang kita ikutin, dan yang ketiga adalah Latih ID Peta atau Pojok Cerita. Untuk yang modul, ini yang thumbnailnya warna biru, kemudian yang Latih ID Talks ini yang warna merah. Bedanya modul sama Talks itu, ketika modul ini akan lebih banyak teori dan yang dibahas itu lebih komprehensif. Sedangkan ketika Latih ID Talks, kita ada sesi diskusi secara langsung seperti ini. Nah, untuk yang peta, ini kita masih baru kemarin banget launching yang pertama. Ini kita menghadirkan praktisi-praktisi atau orang-orang yang udah terjun di dunia usaha untuk berbagi cerita, tips, inspirasi dalam video singkat. Yang itu kita publish di YouTube dan juga di IGTV-nya Latih ID. Jadi pastikan teman-teman buat follow akun kita biar tetap update dan dapat inspirasi baru. Dan yang paling update dari Latih ID untuk saat ini, kita lagi buka Summer Internship Program. Ini nanti akan aku jelasin di akhir aja kali ya, setelah sesi diskusi kita. Oke, sebelum kita masuk ke acara, untuk teknisnya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman diharap untuk mute suaranya biar nggak banyak noise dan juga videonya bisa di-off-in dulu. Selain buat menghemat kuota juga biar tidak ada pemandangan yang begitulah. Oke. Dan jangan khawatir buat teman-teman yang nggak bisa gabung full dari awal sampai akhir, karena ini kan di-record, jadi bakal kita upload nanti setelah acara untuk hari ini. Oke, jadi outline untuk hari ini kurang lebih ada perkenalan, kemudian nanti bakal ada warming up, kenalan sama pemateri, diskusi, tanya jawab, dan ada post-test activity, nanti akan aku jelasin juga. Terus yang terakhir ya, closing statement dan penutup. Kita lanjut lagi. Oke, Mas Retas. Sepertinya Mas Retas tadi udah masuk ke sini, boleh Mas agak videonya di-on-in nggak apa-apa Mas? Oke, jadi teman-teman udah tahu ya pembicara kita hari ini adalah Mas Retas. Gimana kabarnya Mas Retas? Halo. Alhamdulillah, baik. Baik, oke. Mas Retas, ini kita mau kenalan dulu ya sama Mas Retas, dan izinkan saya untuk membaca profil dari Mas Retas. Kalau ternyata ada yang salah, koreksi ya Mas ya. Jadi Mas Retas ini merupakan CEO dari Shirvana Consulting dan juga Direktur dari Tamadun Teknologi Internasional atau singkat TAMTech.
Mas Retas ini alumni Fakultas Teknik UGM, tepatnya di jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Dan di tahun 2017, Mas Retas bersama rekan-rekan founder lainnya mendirikan Shirvano dan sekarang menjadi, dan dari 2017 itu menjadi CEO sampai sekarang. Shirvano ini merupakan perusahaan consulting di bidang arsitektur, urban design, dan juga planning. Kemudian selain di Shirvano, Mas Retas juga bekerja sebagai direktur di PT Tamadun Teknologi Internasional, sebuah IT developer ya Mas ya, untuk di PT Tamadun Teknologi dari sejak 2019 sampai sekarang. Nah ini beberapa portfolio dari Shirvano. Jadi kalau teman-teman yang butuh jasa konsultan untuk bikin gedung balai desa, masjid, ataupun sekolah, nanti selepas acara bisa ngobrol lebih lanjut sama Mas Retas. Bisa hubungin Mas Retas lewat akunnya retas_, atau mungkin hubungin Shirvano Consulting, atau kalau pengen konsultasi terkait manajemen startupnya, atau yang baru mau ngebangun startup butuh konsultasi terkait sistem atau manajemennya, bisa hubungi di tamtech.id. Oke. Oke, langsung masuk aja nih Mas Retas sesi diskusinya. Kemarin kita sudah bisa akses materi pre-webinarnya dari Mas Retas yang di-share luar biasa keren. Kita jadi tahu ternyata dampak dampak COVID ini itu ada di segala bidang, dan ini menjadi dampak terburuk dari tiga krisis besar dunia ya Mas. Dan ini sebuah tantangan banget buat kita ke depan. Dan yang kita bisa tahu juga bahwa kondisi ke depan ini antara kita masuk new normal atau kembali ke dead zone, atau Dunkiman, atau yang tadi kita namakan longer life hope, kita bisa hidup bahagia, aman, tentram, kalau memang dari dunia medis bisa menemukan vaksin, dan dari kita sendiri bisa menerapkan protokol kesehatan ya Mas. Yep. Dan yang kita sebagai pelaku usaha, pelaku UMKM, atau yang bahkan sedang merencanakan UMKM, ini gimana ya Mas kita untuk kedepannya gitu menghadapi situasi yang menantang ini? Perlukah kita perlu bertransformasi, merubah bentuk usaha kita, atau gimana Mas? Kalau misalnya kita nggak transformasi, konsekuensinya apa? Dan ketika kita bertransformasi itu, tantangannya apa saja sih? Adakah tips and tricksnya Mas? Oke, mungkin ini bakal jadi bahan diskusi kita kali ini ya Mas. Silakan Mas Retas, kita penasaran banget nih sama jawaban yang udah Mas Retas kasih hints-nya kemarin nih. Oke, silakan monggo Mas Retas. Oke, thank you Rizka, thank you teman-teman Latih ID, thank you teman-teman yang sudah hadir di acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang adalah CEO di Shirvano Consulting dan juga direktur di PT Tamadun Teknologi. Saya mungkin langsung share screen ya, mungkin buat teman-teman semua yang sudah pernah baca materi pengantarnya kemarin, atau buat teman-teman yang belum. Saya akan bicarakan adalah soal reshaping the new normal. Gitu. Kita pengen coba untuk bentuk dunia baru nih setelah the new normal ini, kira-kira nanti akan seperti apa wajah bisnis, wajah usaha, dan sebagainya. Ini mayoritas ya teman-teman adalah mahasiswa, dan mungkin ada orang yang pengen berbisnis ke depan atau sudah mulai starting bisnis. Teman-teman semua, semoga kita diskusi ini menjadi saling dua arah ya, teman-teman juga mungkin bisa bertanya, ngasih saran, masukan, dan kita bisa bertumbuh bersama. Saya jujur aja bukan expert di bidang UMKM atau bidang bisnis gitu. Hanya saja saya memulai, dan juga saya praktisi, artinya bukan expert tapi berpraktek di situ, sehingga saya juga melakukan reshaping in this new normal. Kira-kira dari bisnis kami ada beberapa adaptasi, ada beberapa improvisasi, dan mungkin nanti kita bisa saling diskusi nih, kira-kira dari Shirvano dan dari bisnis saya satunya, itu apa yang kami lakukan. Nah, ini how small business can adapt, survive, and win during outbreak and post-pandemic. Kita pengen diskusi gimana nih small business atau UMKM itu bisa beradaptasi, bisa survive, dan juga bisa bahkan bukan cuma hanya survive, tapi bahkan memenangkan dan bisa menjadi pemenang di dalam industri, baik selama pandemi ini maupun pasca pandemi. Oke, salam kenal. Nama saya adalah Retas tadi ya. Ini teman-teman bisa diskusi lebih lanjut di email kami atau di Instagram saya di @retas_. Kita bisa diskusi panjang di situ. Oke, hari ini kita akan diskusikan soal latar belakang, kondisi, dan juga market overview. Kemudian kita masuk ke pertanyaan why.
kenapa sih kita harus beradaptasi, kenapa UMKM, kenapa bisnis, kenapa bahkan mungkin ini kita tidak hanya ngomongin soal UMKM, tapi kita membicarakan soal individu ya. Jadi teman-teman secara individu juga, kenapa sih kita harus beradaptasi, kita harus survive, dan bahkan menang. Ini soal what coming next gitu. Apa sih yang akan terjadi ke depan? Apa yang sedang terjadi di luar sana? Dan kira-kira apa yang harus kita siapkan? Terakhir adalah soal how gitu ya, bagaimana. Kita akan mungkin sharing beberapa strategi, tips dan trik teman-teman untuk beradaptasi, untuk survive dan win. Oke, kita masuk yang pertama. Kalau kita melihat di data ini beberapa contoh ya sebenarnya panjang sekali. Kalau kita melihat krisis-krisis yang terjadi di dunia selama 100 tahun terakhir, baik the Great Depression tahun 1930, flu Spanyol 1916, kemudian krisis-krisis Indonesia misalkan krisis 66, kemudian krisis tahun 90, krisis di dunia tahun 2008, atau krisis kesehatan SARS dan flu burung tahun awal 2000-an, kita belum pernah melihat dampak yang sebegitu besar sebelumnya dibanding COVID ini. Karena kalau COVID ini benar-benar tidak hanya soal ekonomi, infrastruktur, transportasi dan logistik, gitu, mobilitas, aspek sosial karena kita mungkin lebih banyak orang yang burn out, frustasi karena mungkin di kos sendirian, di rumah tidak keluar-keluar, kemudian bisnis banyak yang bangkrut, banyak yang di layoff atau di PHK, dampaknya begitu luar biasa. Dari aspek kesehatan juga banyak yang meninggal, banyak yang terinfeksi, dan bahkan dalam proses meninggalnya itu tidak bisa dipemakamkan atau dikondisikan seperti pada biasanya. Dan juga dari aspek kebiasaan dan perilaku. Yang tadinya nggak pernah meeting online jadi meeting online, yang tadinya mungkin kita nggak pernah ikut kuliah-kuliah online, hari ini kita ikut webinar online, yang tadinya terpisah dengan jarak mungkin sekarang bertemu dengan jarak, kemudian yang tadinya sering melupakan aspek kesehatan, sekarang kita kemanapun akhirnya cuci tangan, pakai masker, dan seterusnya. Artinya kebiasaan dan perilaku kita berubah. Bahkan kalau dari data BI prediksi tahun ekonomi Indonesia tahun 2020 adalah pertumbuhannya di bawah 2,3%, yang biasanya kita rata-rata 5-6%. Jadi ini setengahnya aja nggak nyampe. Ini yang kedua, bahkan kalau skenario terburuk PDB di Indonesia ini pendapatan domestik bruto itu bisa minus. Gitu. Jadi biasanya pendapatan bruto kita ini plus lumayan, ini minus sampai 0,4%. Dan juga bahkan worst case scenario-nya itu kita bisa pertumbuhan PDB kita itu 0%. Ini versi PDB Bank Dunia. Artinya dampak ini kan dari kita lihat dari segi PDB, pertumbuhan ekonomi yang itu mencakup semuanya, ya infrastruktur, ya mining, ya retail, ya consumer goods dan lain sebagainya. Jadi emang ini luar biasa, sehingga teman-teman semua kita harus mulai memikirkan what after this, what next. Ini tadi dari mungkin kalau tadi teman-teman ada yang baru saja ikut juga ya kelas webinar yang diadakan oleh Silvano dan Ibi. IBI ini adalah salah satu venture capital untuk membantu UMKM. Jadi kalau teman-teman punya bisnis UMKM, nanti juga bisa join di hibi.youth.id untuk dapat akses pemodalan maupun pelatihan. Nah, ini kemarin tadi kita baru aja bikin diskusi tadi siang. Ini kita membahas soal dampak COVID terhadap UMKM. Kita lagi membahas dampaknya. Dan ternyata dari 60% PDB Indonesia versi BPS ini kan berasal dari UMKM. Jadi pendapatan Indonesia itu 60%-nya itu dari UMKM. Jadi kalau teman-teman yang sekarang punya UMKM atau pengen starting bisnis kecil gitu, ya kalian harus berbangga karena tulang punggung ekonomi Indonesia itu ya teman-teman UMKM. Tahun 98 ketika kita krisis besar-besaran, yang bisa membuat kita cepat bangkit itu sektor UMKM gitu. Nah, kalau kita melihat di sini ini value chain ya, bagaimana kemudian mulai dari produksi kemudian sampai kita konsumsi itu alurnya kira-kira seperti ini. Nah, UMKM itu biasanya berada di yang zona warna biru. Ada traditional retailer atau warung-warung, toko kelontong dan lain sebagainya. Sama ada restoran atau food service, ini warung-warung, tempat-tempat untuk kita biasa beli gitu ya. Ini mereka-mereka ini adalah area-area di mana mayoritas UMKM kita bergerak. Nah, sekarang karena mereka ini langsung berhubungan dengan consumers atau pelanggan, itu tiba-tiba terputus nih, ada garis merah di mana ini terputus akibat COVID-19. Jadi yang tadinya mereka langsung bisa attack ke consumers, yang tadi mereka bisa makan dine in di warung-warung, mereka bisa kegiatan-kegiatan di warung atau di toko gitu ya. Tapi sejak COVID ini dibatasi, artinya dampaknya luar biasa nih. Jadi berdampak langsung terhadap UMKM yang biasanya berada di sektor. Nah, lantas dari tadi kita melihat dampak yang begitu luar biasa dan juga terputusnya value chain dari teman-teman UMKM. Gimana nih bisnis kecil atau bahkan kita bisa melihat dari diri kita ya, how we can adapt, survive and win in this pandemic.
Gimana caranya dan kenapa sih kita harus adapt, survive, and win? Kita bisa melihat data dari Harvard Business Review. Jadi HBR itu meriset dari 4.700 perusahaan. Ini 500 Fortune Amerika diriset semua dan beberapa perusahaan-perusahaan lain diriset oleh HBR. Bagaimana performa mereka? Jadi mereka pengen meriset gimana sih performa mereka selama 3 tahun, selama 3 kali resesi besar, yaitu resesi tahun 1980, krisis tahun 1990, dan juga tahun 2000. Nah, mereka meriset kapan? Mereka riset kapan sih durasi waktunya? Dari 3 tahun sebelum krisis, kemudian selama jangka waktu krisis, kalau misalkan krisisnya 1 tahun, ya 1 tahun itu, dan juga 3 tahun setelah masa resesi. Jadi 3 tahun selama sebelum krisis, 3 tahun selama masa krisis, dan juga 3 tahun pasca resesi. Jadi selama 9 tahun itu dinilai kira-kira gimana sih bisnis itu performanya selama 3 kali krisis tahun 80, 90, dan tahun 2008. Nah, ternyata yang menarik adalah dari 17% perusahaan-perusahaan itu tidak survive. Artinya 17% dari 4.700 itu bangkrut, collapse, gagal untuk bertahan menghadapi resesi atau krisis ini. 80%-nya atau 4/5-nya belum mencapai growth seperti sebelum resesi. Bahkan sebelum resesi pertumbuhan mereka 5% nih, atau pertumbuhan mereka 20% atau 100%. Nah, pasca resesi mereka tidak mencapai itu, 80%. Jadi hanya 1/5, hanya 2 dari 10 perusahaan yang bisa kembali pertumbuhannya itu sesuai sebelum masa resesi. Artinya teman-teman juga bisa di sini, oke, pasca resesi ini banyak perusahaan-perusahaan yang growth-nya akan terhambat. Nah, 40% atau 4 dari 10 tidak mencapai target penjualan seperti sebelum resesi. Jadi mereka punya target penjualan setiap bulan, misalkan bulan ini mereka jual 5.000 botol. Itu sebelum resesi rutin 5.000, 5.000. Pasca resesi mereka tidak bisa mencapai itu. Itu karena ya keadaannya pasca resesi mereka tidak bisa bertahan. Nah, tapi menarik, 9%-nya itu berkembang pesat. Jadi dari 4.700 ada 9% yang itu bisa grow-nya tinggi banget pasca krisis. Nah, kita yang harus melihat tuh perusahaan-perusahaan ini. Gimana sih perusahaan 9% ini bisa tumbuh begitu cepat pasca pandemi? Apa yang mereka lakukan dan bagaimana kita bisa belajar dari mereka? Nah, ternyata Harvard membagi kemudian bisnis itu terhadap perusahaan itu dalam 4 pendekatan atau approach yang dilakukan selama masa resesi. Baik mereka-mereka yang bertahan, yang survive, itu ataupun yang mereka bisa berkembang atau flourish setelah pandemi. Mereka melakukan strategi-strategi sebagai berikut. Ya, yang pertama adalah strategi prevention. Ya, ini fokus pada pemotongan atau cost. Setiap keputusan ditinjau dari kacamata pokoknya biaya kita minimalisir deh, kita hilangkan biaya-biaya yang nggak perlu. Itu yang kita lakukan strategi prevention. Nah, melakukan lebih banyak dengan lebih sedikit sumber daya. Jadi pengennya dapat lebih banyak dengan resources yang sedikit. Dampaknya adalah seringkali mengurangi kualitas dan kepuasan pelanggan. Jadi gini, misalkan harusnya ngejualnya di angka 2.000 tapi HPP-nya 8.000. Jadi kan untungnya 2.000. Nah, dikurangi nih HPP-nya. Udah HPP-nya dikurangi karena kita nggak perlu ini, nggak perlu, nggak perlu. Tapi pada akhirnya kepuasan pelanggan itu berkurang dan kualitas dari produk kita juga berkurang. Tapi ini strategi yang dilakukan dan 21%-nya berhasil. Artinya kesempatan untuk mereka bisa flourish pasca pandemi itu 21%. Nah, kalau strategi promotion, jadi itu mereka punya optimisme yang berlebih, yang tidak berpijak pada keadaan. Jadi, wah kayaknya aku akan bertahan terus nih dari pandemi ini. Sehingga benar-benar promosi, promosi, promosi terus-menerus. Tapi akhirnya kehilangan kewaspadaan. Nah, perusahaan ini melakukan pendekatan ini dengan menambah fitur. Jadi, tambah fitur, tambah produk, tambah pelanggan kayak butuh ini nih, kayak butuh ini. Jadi, melakukan promosi-promosi terus-menerus untuk mengharapkan nilai lebih, mengharapkan dapat pemasukan yang lebih besar. Nah, ini naik sedikit, mereka 26%-nya punya kesempatan untuk berhasil. Nah, yang pragmatik adalah kombinasi antara pendekatan prevention dan promotion. Jadi pragmatisme ya artinya dia mengurangi loss atau cut cost dari biaya harian atau HPP-nya, tapi di saat yang sama dia coba membuka promosi hal yang baru. Jadi pragmatisme. Nah, perusahaan pada kategori ini selalu mengandalkan pada strategi pengurangan jumlah karyawan. Jadi di layoff. Nah, ini paling banyak di perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia hari ini melakukan hal itu. Jadi karyawan-karyawan yang nggak perform atau tidak terlalu menaikkan hasil positif itu pada akhirnya dirumahkan. Nah, ini punya kesempatan 29%. Dan yang menarik adalah strategi yang terakhir, yaitu progresif. Progresif ini mengkolaborasikan secara seimbang semuanya, tapi tidak terlalu ada yang dominan. Jadi mulai dari pendekatan prevention, promotion, dan juga tadi dilakukan tapi secara seimbang, tidak terlalu membabi buta, jadi dengan penuh perhitungan dengan perubahan jangka pendek. Jadi terus melakukan perubahan-perubahan jangka pendek. Jadi tidak kemudian
kebijakan A itu selama berapa bulan, tapi ya udah 1 bulan ini mungkin kebijakan yang tepat, bulan berikutnya kebijakannya apa lagi, sehingga bisa menyesuaikan dengan perubahan-perubahannya. Nah, ini kesempatannya 37%. Nah, perusahaan ini yang menarik adalah mengurangi cost yang hari ini, tapi setelah kembalinya permintaan, itu mereka bisa kemudian mengembalikan cost itu dan tidak adanya layoff. Jadi tidak pengurangan karyawan. Ini strategi yang progresif. Dan 37%-nya punya kesempatan untuk berhasil. Nah, maka sebenarnya kalau kita ngelihat dari itu semua, COVID-19 ini akan memunculkan 3 kategori para pelaku bisnis atau UMKM, atau buat teman-teman semua deh. Mereka yang tersisihkan, dan mereka yang bisnisnya cuma main-main. Jadi cuma ya sekedarnya main-main aja. Mereka yang punya fixed mindset, nggak ingin berkembang. Mereka yang tidak adaptif, tidak mau merespon perubahan. Mereka yang pesimis dengan keadaan. Ini tersisihkan. Mereka akan collapse, mereka akan bangkrut. Nah, ini menguji, artinya menguji bisa sukses, bisa bertahan atau enggak untuk mereka yang masih ragu-ragu, mereka-mereka yang realis aja dengan keadaan, mereka yang belum totalitas, dan mereka hanya ngikut arus atau ombak. Tapi dia memberikan kesempatan untuk mereka-mereka yang optimis, untuk mereka-mereka yang punya mindset untuk bertumbuh, mereka-mereka yang adaptif, para pencari peluang-peluang baru, mereka yang totalitas 100% terhadap apa yang mereka lakukan, dan yang paling penting mereka take massive action and then make it all happen. Jadi mereka melakukan aksi terus-menerus, melakukan perubahan-perubahan terus-menerus, dan akhirnya keajaiban terjadi. Nah, mereka inilah yang akhirnya akan membuka jalan, kesempatan untuk bahkan berkembang pesat. Nah, teman-teman semua, pastikan kita menjadi orang-orang yang terus optimis dengan keadaan, punya growth mindset, dan terus. Nah, pertanyaannya kita mau menjadi yang mana? Next, kemudian kalau kita sudah tahu nih, kemudian next-nya gimana nih? Apa yang akan terjadi ke depan? Landscape kita tuh akan seperti apa? What coming? Ini juga data dari IBI tadi ya kita diskusi tadi siang. Hari ini kalau kita melihat data, terjadi perubahan kebiasaan dan juga itu akan diprediksi itu bertahan hingga pasca COVID. Contoh ini ada orang-orang yang mengurangi pergi keluar rumah. Jadi kalau dulu sebelum COVID, kita misalkan melihat ya kita survei dari seminggu berapa hari sih mereka pergi gitu ya. 43% orang itu setiap hari keluar. Ini sebelum COVID. Nah, kemudian hari ini yang keluarnya 7 kali sehari, 7 kali setiap 7 hari setiap pekan, itu hanya tinggal 8%. Yang keluarnya 6 hari, 23, yang jadi 4, yang tadinya 15% di 5 hari jadi 8%, yang tadinya 5% jadi 7%, yang tadinya 3% jadi 16%, yang tadinya 5% jadi 16%, dan yang tadinya keluar sehari 2 kali, hanya 2 hari dalam sepekan, sekarang 21%, dan yang keluar seminggu cuma 1 hari, itu jadi 27%, jadi mayoritas. Yang tidak pergi ada 9%. Nah, orang juga melakukan perubahan kebiasaan. Yang tadinya masak di rumah itu naik jadi 59%. Jadi yang merasa kebiasaan untuk masak di rumah naik ada 59%. Yang ya udah biasa-biasa aja 33%. Yang menurun hanya 8%. Belajar jarak jauh meningkat 56%. Penggunaan sosial media meningkat 50% orang itu meningkat, merasakan naik terus sosial medianya selama work from home gitu ya, selama PSBB. Kemudian home repair, gardening, ternyata berkebun itu juga naik 48%. Online shopping itu naik 41% orang naik shopping, dan meditasi, yoga, olahraga, dan sebagainya itu naik 40%. Bahkan beberapa tren diprediksi akan bertahan nih hingga setelah COVID-19 selesai. Jadi kalau ini kita bacanya di yang vertikal sama yang horizontal, ini adalah pertumbuhan penggunaan, ini yang rendah pertumbuhannya, ini yang tinggi. Kemudian yang penggunaan setelah COVID ini rendah penggunaannya, setelah COVID dulu rendah, kemudian tinggi nih, rendah penggunaan setelah COVID dan ini tinggi setelah COVID. Status quo ini artinya ya dia rendah semua, itu adalah online game. Kemudian maksudnya dia nggak bertumbuh gitu karena semua orang mungkin udah lakukan itu. Ya, work for now itu remote learning, video conference, restoran pick up, ini pertumbuhannya tinggi selama COVID, tapi setelah COVID mungkin dia nggak akan terlalu tinggi gitu. Nah, kemudian yang ini penggunaan setelah COVID, ini yang tinggi, tapi pertumbuhannya tidak terlalu tinggi, tapi mungkin nanti akan tinggi. Online fitness akan tinggi mungkin, kemudian grocery delivery, online streaming mungkin nanti akan tinggi. Dan juga untuk yang akan tinggi terus nih selama profit tinggi dan mungkin ke depan akan tinggi, konsultasi kesehatan online, wellness app, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, kalau kita melihat dari landscape yang akan ada, kita akan melihat 4 keadaan. Yang atas, yang kiri ini adalah kita melihat dari sisi masyarakat, yang bawah kita melihat dari sisi kesehatan. Dari sisi masyarakat, kita melihat ada masyarakat, nanti akan tercipta masyarakat yang ignorant, sama masyarakat yang disiplin. Ignorant artinya ya dia tidak menghiraukan apapun yang terjadi, tidak mengambil hikmah dari kejadian ini, tidak adaptif, tidak berubah, tapi ada masyarakat-masyarakat yang bertransformasi, yang peduli terhadap protokol kesehatan dan sebagainya. Yang di sini virus tidak terkalahkan, jadi ya virusnya
masih ada terus nih, sedangkan yang sisi satunya vaksin ditemukan dan kesehatan bisa menang. Nah, zona yang pertama ini dead zone, artinya masyarakatnya ignorant, tapi juga virusnya tidak ditemukan. Jadi ya keadaannya berbahaya karena masyarakat tuh nggak aware terhadap apapun dan di saat yang sama virusnya masih merajalela. Tapi ada new normal. Oke deh, virusnya masih ada, tapi masyarakat aware, masyarakat belajar dari keadaan, masyarakat bertransformasi. Nah, ini adalah the new normal yang kita sebut sebagai berdamai dengan COVID itu ada di sini. Nah, kalau Dunkiman, ini zona kedelai gitu ya. Jadi vaksin tiba-tiba ditemukan, tapi masyarakat kita masih belum berubah. Kita tetap kayak dulu gitu. Jadi tidak belajar dari keadaan dan tidak semakin higienis, tidak semakin adaptif, tidak semakin inovatif. Nah, yang kita harapkan sebenarnya di kanan atas, yaitu kesehatan bisa menang dan vaksin ditemukan, tapi di saat yang sama kita bisa belajar dari keadaan ini dan kita lebih baik cara hidupnya, lebih higienis, lebih aware, lebih sehat, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita berada di tengah-tengah, teman-teman. Mungkin tiap daerah beda-beda ya. Ada yang masih di dead zone, ada yang udah new normal, atau ada yang masih di tengah-tengah itu. Pertanyaannya, kita bisa kembali ke dead zone, kita bisa kemudian ke Dunkiman, atau kita bisa ke new normal, kemudian nanti kita bisa ke longer life. Ini tergantung dari kita semua, kita mau milih yang mana. Nah, semoga teman-teman semua nanti bisa melihat dari landscape ini, skenario ini, kira-kira nanti bisnis kita, kalau landscape-nya seperti ini, cocoknya gimana? Kalau kita secara pribadi, cocoknya nanti bertransformasi seperti apa di setiap keadaan. Next, nah kalau teman-teman nanti ini buat PR, kalau teman-teman nanti pengen belajar lebih lanjut, ini saya kasih bantuan untuk teman-teman bisa merencanakan bisnis teman-teman dengan lebih bagus. Ini di kanan atas ini ada skenario, kira-kira ada skenario 4 skenario tadi. Nah di bawah ini ada pestle analysis atau analisa pestle. Jadi kita perlu menganalisa bisnis kita atau diri kita atau rencana-rencana kita, organisasi kita, institusi kita itu berdasarkan pestle analysis. Jadi mulai dari P yang pertama adalah politik, kebijakan, iklim demokrasi, stabilitas, kewarganegaraan dan sebagainya. Ekonomikal ini dari sektor ekonomi, konsumsi, produksi, distribusi, inflasi, interest rate, ekonomi growth kita perlu melihat sehingga nanti kita bisa tepat di setiap skenario kira-kira ekonominya akan seperti apa, politiknya akan seperti apa, sosial, kependudukan, kebiasaan, habit, lifestyle, kesadaran akan kesehatan, kemudian dari industri pariwisata, hiburan, kita juga perlu melihat. Kemudian dari segi teknologi, kita juga perlu melihat inovasi-inovasinya apa, kemajuan teknologinya seperti apa, riset, pengembangan perkembangan dunia akan seperti apa. Dari E yang kelima adalah environmental atau dari aspek lingkungan hidup, ekosistem kota, ekosistem desa, climate change akan seperti apa di masing-masing skenario sehingga kita bisa adaptif. Dan terakhir dari segi hukum, kira-kira dari segi peraturan, penegakan hukum, copyright atau hak cipta itu nanti akan seperti apa sehingga kita bisa menyesuaikan dari setiap skenario bisnis kita akan seperti apa. Itu yang teman-teman perlu men-breakdown nanti poin-poinnya strateginya apa untuk masing-masing bisnis, organisasi, dan institusi teman-teman. Nah, yang terakhir, nanti singkat kita akan bicarakan soal tips trik yang mungkin bisa kami share yang kami lakukan dan mungkin juga teman-teman nanti bisa mengadaptasikan bahkan melakukan yang lebih baik lagi. Yang pertama adalah cash flow management. Jadi di sini prinsipnya adalah cash is queen, cash flow is king gitu ya. Jadi kita punya cash it's okay, tapi perputaran uang itu jauh lebih utama. Jadi ada pemasukan ya kita juga spending juga dong karena kalau kita nggak spending kasihan supplier kita, kasihan orang-orang yang kemudian butuh ekonomi berputar. Karena kalau ekonomi tidak berputar itulah disitulah yang disebut sebagai krisis. Ketika ada orang punya cash tapi menahan dan ada orang yang tidak memegang cash dan mereka butuh spending. Nah, di sini kan terjadi krisis karena uang tidak berputar, ekonomi tidak berputar. Nah, karena itu teman-teman semua, teman yang sekarang masih punya uang, yang sekarang masih pegang cash, lakukanlah cash flow. Kalian cari pendapatan dan pemasukan yang teman-teman punya privilege ya tentunya. Dan di saat yang sama teman-teman juga spending ke UMKM, spending ke bisnis kecil, ke yang lain, sehingga ekonomi ini berjalan. Jaga likuiditas, maksudnya jaga aset juga dan jaga kas, sehingga teman-teman juga bisa bertahan di masa-masa seperti ini. Kalau perlu cut cost, artinya evaluasi dari segi pengeluaran, apa yang bisa kita kurangi dan mana yang bisa kita efisiensikan. Buat RAB, nah ini buat rencana anggaran, ini buat teman-teman baik individu, institusi maupun UMKM, buat rencana pengeluaran kalian, kalau keadaannya optimis nih, maksudnya penjualan naik, gimana sih RAB teman-teman? Atau realistis, ya udah deh, nggak usah naik, tapi juga nggak turun deh, stagnan aja. Atau yang pesimis, kayak turun nih 3 bulan ke depan, 6 bulan ke depan, 9 bulan ke depan. Nah, kalian perlu buat RAB yang seperti tagih piutang kalau masih ada orang-orang yang hutang dan kemudian bayar juga utang kita. Yang terakhir adalah cari peluang pemasukan lain. Tetap harus mencoba untuk membuka opportunities baru.
Next strategy is be empathy and extra sensitive. Di masa-masa seperti ini dan mungkin ke depan, kita perlu banyak berempati tentang customer kita, klien kita, supplier kita, sehingga kita tahu mereka itu lagi menghadapi kondisi yang seperti apa. Oh, ternyata mereka lagi kerja dari rumah. Oh, ternyata mereka banyak yang di layoff. Oh, ternyata mereka lagi kesulitan dapetin barang. Bla, bla, bla. Sehingga kita empathy dan sensitif gitu. Karena pada akhirnya we are all human gitu. Kita perlu nge-treat human as human. Play your role, teman-teman perlu mainkan role teman-teman. Jadi misalkan teman-teman yang bergerak di industri hospitality, ya mulai sekarang take care ya teman-teman, kami mungkin tutup dulu, tapi santai aja, kami tutup karena ingin memperbaiki, setelah itu kita ketemu lagi ya, setelah keadaan membaik, silahkan mampir ke tempat kami. Jadi mainkan role bahwa kita itu care terhadap customer kita, klien kita, peduli terhadap karyawan kita, dan sebagainya. Take care pada semua karyawan, klien, and mitra, being there for your customers, jadi juga being there kalau customer kita belum mampu membayar, ya kita bisa negosiasi. Kemudian kalau customer kita kesulitan, kita tanyakan. Kalau customer kita kebingungan, kita bisa membantu mencarikan solusi. Listen, listen, and listen more. Nah, hari ini kesempatan bagi perusahaan-perusahaan, UMKM, bisnis-bisnis untuk banyak mendengar customer, banyak mendengar karyawannya, banyak mendengar sehingga mereka bisa berkembang lebih baik. Dan yang kelima, tawarkan bantuan. Apa yang bisa gue bantu lagi nih? Apa yang bisa kami bantu lagi? Sehingga orang itu ngelihat bahwa kita tuh betul-betul. Dan Sirvano melakukannya itu. Jadi Sirvano melakukan bahwa hari ini justru kita berusaha untuk muncul apa sih kebutuhan dari anak-anak muda. Kita muncul soal, oh karir, kayaknya mereka belum ngerti soal karir setelah ini. Oh mereka butuh internship, kita bikin internship. Kita menawarkan bantuan-bantuan terhadap mereka. Meskipun kita lagi dalam keadaan sulit, tapi because of our empathy and extra sensitive, kita justru mendapatkan banyak. Give more and you will get more. Yang ketiga, strategi yang ketiga adalah be adaptive and implement great strategy. Jadi harus beradaptasi dalam kondisi bisnis apapun, keadaan apapun harus adaptif dan melakukan atau menjalankan strategi-strategi yang keren. Gitu. Karena pada akhirnya tadi mereka-mereka yang bisa berkembang itu mereka yang beradaptasi dan punya strategi-strategi yang oke di hal-hal seperti ini. Good communication, punya komunikasi yang oke terhadap semua pihak, dijaga betul. Kemudian lakukan the power of silaturahim ya. Jadi baik silaturahim online seperti ini, kontak-kontak WA dan sebagainya sehingga klien-klien lama itu tetap ingat kita sehingga nanti keadaan sudah membaik mereka akan kontak kita. Kemudian digital transformation is a must. Gitu. Teman-teman perlu untuk mentransformasi bisnis teman-teman secara digital sehingga nggak harus kemudian bikin apps dan sebagainya, bukan, tapi kalian muncul di media sosial, kemudian mulai menyapa, mulai kreatif dan lain sebagainya. Dan buka peluang-peluang baru, peluang income baru buat teman-teman ya. Jadi sekarang, oh ternyata saya bekerja sehari work from home, jadi agak fleksibel waktunya dan banyak waktu luang. Ya teman-teman coba freelance, coba teman-teman ini ya ikut project-project jadi sehingga teman-teman dapat income tambahan. Dan coba attract new customer sehingga banyak orang bisa pakai produk teman-teman. Kemudian change business model atau bahkan siap-siap untuk pivot. Kalau memang bisnis model teman-teman ternyata nggak works gitu ya siap-siap untuk pivot atau berganti model bisnis. Kemudian siapkan plan A, plan B, plan C, dan be present. Maksudnya ya udah hari ini kita jalani hari ini dengan sebaik-baiknya, be mindful, dengan penuh kesadaran, syukuri apa yang ada, dan jangan terlalu risau tentang apa yang kemudian kita lakukan di masa lalu dan apa yang belum terjadi di masa depan, tapi syukuri apa yang terjadi hari ini. Yang keempat, nah ini saat-saat yang paling penting untuk fokus to increase brand value. Baik teman-teman yang sudah punya bisnis maupun teman-teman yang hari ini individu masih belum dapat kerja atau karirnya masih belum oke gitu ya. Saat-saat sekarang adalah saat yang tepat untuk increase your brand value. Tingkatkan brand value teman-teman, baik brand sendiri atau personal branding maupun corporate branding. Be the top of mind gitu. Jadi orang-orang yang ingat, jadi orang yang di kepala orang-orang tuh orang ingat kalian gitu, ingat bisnis teman-teman. Sehingga kalau misalkan ngomongin soal bisnis kuliner, ingatnya siapa? Teman-teman gitu. Kalau ngomongin soal bisnis arsitektur, ingatnya siapa? Dan sebagainya. Jadi be top of mind in industry, go extra mile, dan waktunya untuk muncul hari ini. Tingkatkan branding dengan berbagai channel dan metode, marketing yang berorientasi pada customer, problem, kedisinan, dan kekinian. Lakukan pekerjaan pro bono, ini juga penting. Jangan pelit gitu ya, lakukan kerjaan gratis untuk sosial, untuk wakaf gitu ya, sehingga teman-teman berbagi ke banyak orang, justru karena itu nanti brand teman-teman akan semakin kuat. Berkolaborasi atau bekerja, jadi misalkan restoran, ya bikin makanan gratis untuk pejuang COVID dan seterusnya. Untuk yang arsitektur yang bantu untuk penanganan atau ngedesain rumah sakit atau rumah darurat untuk rumah singgah dan lain sebagainya. Berkolaborasi atau bekerja sama dengan pemain-pemain di industri yang sama. Jadi kita perlu kolaborasi di hari-hari ini sehingga brand teman-teman naik. Lakukan terus dan berbagi. Terakhir,
Yang paling penting di hari ini adalah invest in this time gitu ya. Waktunya hari ini kita perbaiki internal, waktunya hari ini kita belajar terus dan bertumbuh. Kita mulai perbaiki internal perusahaan. Jadi saatnya sekarang kalau teman-teman yang punya bisnis, teman-teman yang punya organisasi, komunitas, ya saat sekarang kita perbaiki internal perusahaan. Proses bisnisnya kita perbaiki, kita mulai efisiensikan semuanya, kita mulai efektifkan proses kita jaga kualitas produk jasa kita bangun marketing yang oke, kita channel kita kuatkan, branding kita harus benar-benar keren gitu ya, sehingga kita be the top of mind in industry. Kuasai skill-skill baru, jadi teman-teman juga harus punya bayangan in the next after COVID ini apa sih skill-skill yang dibutuhkan. Terutama kalau teman-teman sudah punya career goals atau teman-teman udah tahu bisnis teman-teman akan apa gitu. Jadi oke, skill apa yang belum aku miliki, skill apa yang harus aku kuasai atau karyawanku kuasai atau bosku kuasai, sehingga kita bisa berbagi. Terakhir, siapkan for the next normal. Jadi ya kita harus menyiapkan tadi berdasarkan skenario-skenario yang ada, berdasarkan kebiasaan-kebiasaan yang berubah, teman-teman harus banyak baca riset-riset yang ada dari perusahaan-perusahaan terbaik, sehingga teman-teman bisa, oh ya risetnya seperti ini, keadaannya seperti ini, banyak baca data, banyak melihat keadaan sekitar, sehingga teman-teman tahu what next after this. Buat teman-teman yang mulai start bisnis, now is your time, mulai dipikirkan setelah ini apa. Kira-kira begitu. Terima kasih teman-teman latih.id. Semoga diskusi ini bisa menjadi pengantar diskusi yang hangat setelah ini. Thank you teman-teman semua. Thank you Rizka. Oke, makasih banyak Mas Retas buat sharingnya. Ini kita langsung masuk aja ke sesi pertanyaan. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan, silahkan masuk ke kolom chat ya teman-teman. Ini udah ada yang masuk. Oke, ini teknisnya nanti Mas Retas bisa sambil buka chatnya juga, dan saya juga sambil ngebaca pertanyaannya, nanti langsung dijawab sama Mas Retas gitu aja ya Mas, satu-satu gitu. Oke. Oke, ini dari Dea, dari Medan nih, wah ada dari Medan, masih SMA, bertanya bagaimana tips dan cara berinvestasi untuk anak muda nih Mas. Apakah mungkin pelajar seperti Mbak Dea ini bisa mulai untuk investasi? Mungkin bisa langsung dijawab. Thank you. Wow, really appreciate ya, ini ada anak SMA yang join acara ini dan juga bahkan sudah tertarik untuk berinvestasi ya. Ini apalagi orang Medan ya, ini bisa nanti main sama Mbak Putri nih, deket ya di Sumatera Utara. Mbak Putri ini salah satu tim di latih.id. Nah, teman-teman semua, yang pertama saya apresiasi nih, semakin muda teman-teman, semakin bagus gitu ya. Teman-teman memulai, apalagi sudah mulai tertarik ke investasi, ini keren banget. Apa kemudian, apa yang harus dilakukan nih buat teman-teman yang masih muda untuk berinvestasi? Yang paling penting yang pertama adalah invest in this time, itu maksudnya adalah invest in yourself dulu gitu. Jadi karena teman-teman mungkin belum punya tanggungan, masih teman-teman juga belum punya pemasukan, kecuali dari mingguan atau harian atau bulanan yang dikasih orang tua ya. Karena itu yang paling penting sekarang invest in yourself gitu. Invest dari leher ke atas gitu ya. Kalian mulai beli buku yang berkaitan dengan masa depan yang pengen kalian cari, jurusan yang mau kalian ikuti, bisnis yang mau dijalankan, atau memahami soal investasi, bahkan memahami soal pasar modal atau saham, mempelajari soal reksadana, mempelajari soal obligasi. Sekarang mungkin baru aja muncul tuh ORI, nanti akan belajar STR gitu ya, sukuk gitu. Atau teman-teman belajar ke investasi di bibit, atau belajar di investasi-investasi yang lain, channel-channel yang lain. Ada begitu banyak. Tapi yang paling penting, belum memulainya dulu. Nanti memulai, oh ya tentu. Tapi yang paling penting sebelum memulai adalah kita mempersiapkan dari segi intelektual kita, dari segi pemahaman kita. Karena memang ya setiap return pasti ada risk-nya, pasti ada resikonya. Karena itu memahami resiko, memahami bisnis, memahami proses yang ada di dalam investasi itu jadi penting. So bagi Dea dan teman-teman yang mulai akan baru belajar investasi, yang paling penting adalah invest in yourself dulu, invest di pengalaman, di pemikiran, di pengetahuan. Banyak baca buku tentang apa yang akan kalian lakukan di masa depan, investasi yang kalian kejar. Kemudian yang kedua adalah ikut kuliah-kuliah, webinar, diskusi online kan sekarang banyak banget ya, lihat di YouTube, di Instagram, ada banyak sekali gitu. Banyak baca buku-buku tentang investasi gitu. Kalau sudah kemudian mulai memahami, yang kedua adalah self awareness, mulai memahami diri kita. Jadi mulai memahami kebutuhan kita. Kita itu butuhnya untuk jangka apa, untuk beli apa, untuk
kebutuhan apa, sehingga kita bisa memahami diri kita. Yang kedua, mulai memahami keadaan kita itu tipe yang seperti apa. Apakah kita tipe investor jangka panjang atau jangka menengah atau jangka pendek. Kita termasuk yang berani mengambil resiko atau kita termasuk yang konservatif gitu. Ini tergantung. Nah, dari situ kemudian teman-teman bisa melihat, kebutuhan investasiku A, kemudian pemasukanku B, kemudian tipe diriku C. Karena itu dari gabungan itu semua, platform yang paling tepat adalah apa? Misalkan reksadana, misalkan pasar modal saham, misalkan apa dan sebagainya. Jadi teman-teman akhirnya bisa melakukan itu. Yang ketiga, memang start early. Kalau udah tahu semua, mulailah segera, karena compound interest-nya itu akan berkali lipat. Jadi misalkan kita hari ini, misalnya teman-teman yang usianya 17 tahun, misalkan, itu teman-teman kemudian invest sebulan, misalkan teman-teman bisa invest sebulan 100.000 gitu ya. Kemudian teman-teman berhenti di usia 25. Artinya selama 8 tahun teman-teman investasi setiap bulan 100.000, berarti 1,2 juta kali 7 tahun, kali 8 tahun. Nah, kemudian ada teman kalian itu yang investasi dari usia 25 gitu, kemudian sampai usia 40, let's say, dengan jumlah yang sama, tapi kan karena durasi waktunya lebih panjang gitu ya. Tapi ternyata di akhir, nanti kalau kalian bisa hitung ya, di akhir misalkan kita pakai standarnya kenaikan indeks harga saham gabungan atau IHSG atau saham yang ada di DI ya, itu misalkan kenaikannya rata-rata setahun 10%. Ternyata mereka yang mulai lebih dulu di usia 17 tahun gitu, nanti di usia mereka 40 tahun, 45 tahun, itu lebih banyak dibanding mereka yang mulainya lebih terakhir, meskipun lebih banyak uang yang diberikan. Gitu ya, hitung-hitungannya. Jadi rate-nya, karena dia bisa misalkan nih, karena dia bisa 10%, 10%, 10% setiap tahun, misalkan pakai interest rate-nya 10%, nanti di usia 40, 45, dia akan mendapatkan lebih banyak. Jadi itu, yang pertama invest in yourself, yang kedua adalah know yourself atau self awareness atau self assessment, yang ketiga adalah start early. Thank you Dea, good luck, keren banget. Oke, ini lanjut ke pertanyaan dari Fatia Nur Adina, yang sedang kuliah di jurusan PWK sama kayak Mas Retas nih. Gimana cara Mas Retas mulai membuka konsultan ini? Apa yang paling berat dalam menjalani sampai saat ini? Gitu Mas Retas. Oke, thank you Fatia. Halo, salam kenal ya, kita Muhammad dari jurusan PWK ya. Panjang ya ceritanya kalau diminat-minat gimana kemudian bisa membangun Sirvano gitu ya. Tapi as simple as bahwa ini tidak ujuk-ujuk dan tiba-tiba. Tapi kita tim dari tim Sirvano itu memang artinya adalah menyiapkan agar kemudian bisnis ini ada, itu kita sudah menginvestasikan waktu, pikiran, tenaga, itu cukup lama. Artinya kita membangun networking, kita membangun reputasi, kita membangun koneksi ke beberapa orang, kita berlatih berorganisasi, berkomunitas, sehingga kita lebih siap menghadapi keadaan. Itu sejak awal kuliah. Jadi buat teman-teman, yang pertama yang harus dilakukan adalah ya menyiapkan diri gitu. Be the best version of yourself. Gitu. Jadi versi terbaik dalam dirimu. Kalau kamu masih kurang apa ya, pelajari terus-menerus sehingga suatu saat ada kesempatan berbisnis, you are ready to get that. Gitu. Apa sih kesuksesan itu? What is luck gitu? Gak ada luck ya. Kesuksesan itu bukan dari keberuntungan gitu, bukan apa sih keberuntungan itu gitu. Itu adalah karena ada pertemuan antara kesiapan gitu ya, kita ready gitu ya, dengan kesempatan. Gitu. Misalkan ada kesempatan, tiba-tiba ada orang pengen invest ke kalian, bisnis F&B atau kuliner, tapi ternyata kalian belum pernah, ternyata kalian nggak siap, ternyata kalian nggak tahu menahu tentang itu, ya kesempatannya akan hilang. Maka keberuntungan itu juga terjadi. Jadi luck gitu ya, keberuntungan itu adalah ketika kita melatih diri untuk siap menghadapi, mendapatkan kesempatan apapun, dan tiba-tiba ada kesempatan. Jadi ketika kesempatan meet dengan kesiapan kita, maka disitulah yang disebut sebagai keberuntungan. Jadi buat teman-teman semua, gimana kemudian bisa starting your business, siapkan segala macam rencana kalian untuk bisnis gitu, dan lakukan berbagai macam hal untuk membuka pintu-pintu starting your business. Nanti begitu ada kesempatan, you are ready to get it. Kira-kira begitu. Oke, semoga menjawabnya Mbak Fatia. Kita move ke pertanyaan berikutnya, ini yang di submit ke latihadi.com, Mas Retas. Okay. Ada dari Doni Fortano. Bagaimana merubah mindset orang-orang yang menganggap pandemi COVID-19 ini merupakan konspirasi? Menurut saya anggapan ini sudah pada tingkat yang mengkhawatirkan nih Mas Retas. Mungkin ada tanggapan dari Mas Retas. Benar-benar.
karena itu kita kemudian bisa mengkategorikan pada dua kondisi ya, ke dead zone atau ke document zone kalau misalkan nanti COVID sudah ditemukan vaksin. Ya pada akhirnya mungkin kita akan siap-siap berada di, kalau misalkan kondisi sekitar teman-teman ya bisa jadi di area-area dead zone gitu, area-area yang berbahaya gitu. Dan bagaimana mengubah mindsetnya cukup sulit karena ini adalah pertarungan wacana di media gitu. Karena itu yang bisa dilakukan adalah don't care others gitu, tapi take care of yourself. Kenapa? Kita tidak bisa memaksakan orang untuk menerima atau berpikiran B gitu. Yang bisa kita lakukan adalah mengubah respon kita terhadap itu. Ngerti nggak? Jadi orang mau marah sama kita itu ya itu dia gitu. Orang mau maki-maki, orang mau nggak peduli, itu pilihannya dia. Tapi respon kita terhadap perilaku orang lain itu urusan kita. Jadi yang paling penting adalah respon kamu gitu. Yang paling penting adalah gimana kita bisa merespon dengan wisely, kita bisa lakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Jadi fokus on yourself, lakukan aja yang bisa kamu lakukan gitu. Dan orang lain mau berpikir A berpikir B, ya sudah gitu. Itu menjadi urusannya dia. Yang bisa dilakukan adalah oke, kalau begitu aku menjaga keluargaku, gitu aku menjaga bisnisku, aku menjaga karyawanku, aku menjaga customerku. Gitu. Next question. Next ada dari Andrea Novita Putri, bagaimana agar tetap bisa mempertahankan usaha yang sedang dirintis terlebih saat masa pandemi? Inovasi apa saja yang diperlukan untuk wirausaha baru? Oke, thank you. Tadi udah dibahas ya kalau untuk gimana bisa mempertahankan usaha yang sedang dirintis selama masa pandemi. Poin-poinnya ada di PPT ini. Teman-teman nanti bisa melihat di situ dan sudah saya sampaikan tadi. Inovasi-inovasi apa yang perlu diperlukan juga sudah ada di sana tadi di how, tips, and trick. Oke, ini dua pertanyaan setelahnya sepertinya mirip juga. Move ke pertanyaan dari Mbak Rianti. Banyak isu negatif bahwa new normal itu sama seperti herd immunity. Apakah itu benar? Oke. Kalau dibilang ini belum benar ya. Kenapa? Karena menuju herd immunity kita butuh waktu yang panjang. Gitu. Herd immunity bisa terjadi ketika 70% populasi itu sudah pernah merasakan COVID dan survive dari situ. Nah, kalau misalkan 70% orang terkena dan sekarang kita rate meninggal kita ada 5% sampai 10% ya, taruhlah 5%. Kalau 70% dari penduduk Indonesia terkena atau dari satu populasi terkena, maka misalkan taruh penduduk Indonesia 200 juta atau 250 ya, kemudian 7%-nya, artinya 170 juta orang itu terkena COVID. Dari 170 juta orang itu kemudian 5%-nya meninggal. Artinya resiko yang kemudian kita hadapi dengan ini begitu luar biasa. Jadi kalau dari saya, herd immunity itu ya we wish ya kalau misalkan vaksin belum ditemukan ya dan kita hidup seperti itu ya maka akan terjadi herd immunity gitu. Tapi menuju ke herd immunity itu banyak sekali cost-nya. Karena itu the new normal itu kita perlu melihat karena di new normal, mungkin nanti kita lihat spektrumnya ya. New normalnya itu sampai tahap yang seperti apa. Jadi ya new normal kan tidak langsung normal, tapi apakah masyarakatnya benar-benar noren di situ, ataukah masyarakatnya benar-benar disiplin, apakah kesehatan kita tidak mampu dan terus. Jadi kita perlu menskenariokan beberapa hal sehingga kita bisa menghadapi new normal dengan lebih baik. Itu Richard. Oke, next ini ada Novita Putri yang agak mirip nih Mas pertanyaannya, mempertahankan usaha, tapi ini di bidang kuliner. Ada tips-triknya mungkin dari Mas Retas kalau di bidang kuliner seperti apa untuk mempertahankan usaha? Oke, teman bisa banyak belajar ya dari bisnis-bisnis kuliner yang ada. Teman bisa ngeliat kalau di Jogja ada sushi rumah, ada apa. Jadi yang tadinya yang pertama ya tetap harus shifting dari ke offline ke digital, bukan hanya dari segi cara menjual ya, artinya bisa jual beli lewat WA atau lewat GoFood, GrabFood gitu. Tapi teman-teman juga mulai muncul di media, jadi mulai care di media, fotonya bagus, kemudian update-nya oke, gitu. Itu mulai teman-teman lakukan. Yang pertama harus shifting ke digital. Yang kedua, teman-teman harus aware terhadap kebutuhan customer. Kalau memang customer belum keluar rumah, ya kemudian dine-in atau makan di tempat itu bisa kita kurangi. Tapi kita bisa mulai menjual frozen food. Kita mulai bisa mengirimkan makanan yang lebih banyak kirim ke customer kita. Jadi bisa shifting ke situ. Yang ketiga yang bisa dilakukan adalah invest in quality. Jadi mulai perbaiki kualitas proses bisnisnya.
rasa, kalian mulai temukan resep-resep baru, produk-produk baru, menu-menu baru. Dari situ kemudian orang akan semakin percaya dengan teman-teman. Yang keempat yang bisa teman-teman lakukan adalah shifting customer experience. Jadi customer itu kan punya experience ketika makan di tempat, lesehan, atau makan di warung kalian dengan suasana yang oke gitu. Nah, mungkin hari ini tidak ada makan di tempat, maka experience-nya diganti. Misalkan dengan cara pengiriman packaging-nya, misalkan kalian tambahi sesuatu. Jadi nggak seperti biasa ya, tapi package-nya lebih bagus misalkan. Atau ada kalimat semangat ya menghadapi COVID ini, atau seperti apa. Sehingga experience itu bisa jadi gimmick. Kemudian mereka bisa ngeposting itu. Jadi keren banget nih dari kuliner X gitu. Akhirnya kalian lebih dikenal di media sosial. Jadi buat hal-hal yang seperti itu. Dan terakhir, make a lot of gimmick. Lakukan banyak gimmick sehingga kalian lebih kenal, viral, dan banyak pertanyaan. Mungkin aku coba langsung baca aja ya, Firsa ya. Oh, boleh Mas, boleh. Oke. Tadi dari Novita, thank you. Kemudian dari Fahira, thank you juga dari udah ikut ya. Yang perlu diperhatikan untuk kita sebagai mahasiswa dalam mulai sebuah usaha, apalagi dalam kondisi seperti ini. Yang pertama adalah bisnis itu dua hal. Yang pertama, kalian memberikan value atau nilai tambah atau memberikan manfaat lah, baik bagi customer kalian, bagi dunia, bagi apa. Ini bisnis memberikan nilai tambah. Nah, cari problem apa yang pengen kalian solve. Cari apa yang belum orang terpenuhi. Cari keinginan orang apa yang belum ada orang yang mengambil itu, atau sudah ada tapi masih kurang, masih begitu banyak yang belum. Sehingga kalian bisa memberikan value apa di situ. Jadi temukan di sekitar kalian value-nya apa. Nah, kemudian yang kedua, bisnis adalah tentang profit. Nah, dari situ kemudian kalian bisa melihat dari mana bisa mendapatkan pemasukan. Bagaimana bisa mendapatkan pemasukan? Lihat dari diri kita. Kita enjoy dengan jalan itu. Jadi passion kita, enjoy kita. Kemudian yang kedua adalah gimana model bisnis kita sehingga bisa survive. Nah, bagi teman-teman mahasiswa yang paling penting cari customers kita dulu itu apa gitu. Baru bukan kemudian pokoknya saya pengen produk ini, terserah customernya mau atau enggak, bukan gitu. Tapi at the end of the day, bisnis adalah tentang dipakai orang atau enggak, atau dibeli orang atau enggak. Jadi ya udah, lihat customernya butuh apa, penuhi kebutuhan itu, lakukan yang terbaik, kemudian inovasi terus. Dan jangan pernah berhenti improve gitu. Jadi iterasi, improvisasi, banyak baca buku, ketemu orang, diskusi, hingga kalian terus berkembang. Next question dari Zidni. Halo Mas Reta, seru banget pembahasannya, thank you. Pelaku bisnis retail, oke, menarik. Ini warisan dari ortu atau family business ya, yang udah 20 tahun, dan hari ini adalah saat-saat yang terberat. Kalau dulu word of mouth ya, jadi ketok tular gitu ya. Word of mouth itu ketok tular. Oke. Kebetulan, ini saya juga lagi di keluarga ya. Kebetulan keluarga kami juga punya bisnis. Bisnisnya adalah bisnis di retail, di bidang toko bahan pakaian, baju muslim, jilbab, koko gitu ya. Dan memang berat banget gitu. Saya juga merasakan kemarin begitu COVID, penjualan sangat menurun karena jarang orang datang ke sini. Tapi mau nggak mau akhirnya kita harus shifting. Jadi maksudnya shifting, misalkan yang dulu kita customer-nya B2C gitu ya, customer-nya satu persatu gitu. Sekarang kita mulai attack ke B2B, misalkan seragaman. Sekolah X ternyata butuh seragam untuk siswanya, untuk gurunya. Oke, kita deal-dealan, butuh berapa ratus meter, kita kerjasama. Oh, ternyata perusahaan A butuh baju untuk karyawan, batik untuk karyawan. Kita kerjasama kayak jumlahnya seperti itu. Yang mungkin dulu kita hanya dapat seperti itu kalau kita ada 100 orang yang beli. Padahal kan sehari belum tentu ada segitu. Tapi dengan kita B2B kali 2 kali, kita bisa punya revenue yang sama dengan sebelumnya. Yang pertama itu. Yang kedua yang kita lakukan ya mulai masuk ke digital, WA, kemudian jadi kalau sekarang mungkin pakai WA, story, kemudian masuk ke Shopee untuk atau ke marketplace ya untuk jual secara online bahan, pakaian, dan terus. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga adalah mulai perbaiki internal. Jadi sistemnya diperbaiki di masa-masa seperti ini. Sistemnya diperbaiki, siapkan next bisnisnya akan seperti apa. Kalau nanti keadaan sudah mulai rame, kita harus seperti apa, kita perbaiki flow-nya, ada cuci tangannya, ada sanitizer-nya, kemudian ada pelindung bagi kasirnya, dan seterusnya. Jadi mungkin 3 hal itu, tapi poin-poinnya sebenarnya udah ada di PPT, tapi teman-teman tinggal diadaptasikan ke bisnis teman-teman. Kemudian dari Adinda Haka, ini nanti dikabarin ya, Rizka kalau waktunya udah habis. Ini ada 2 pertanyaan terakhir. Adinda, terima kasih Presiden Sanapari. Saat pandemi seperti ini, perekonomian sedang menurun, yes. Bagaimana dapat mempertahankan customer yang beranggapan bahwa harga produk kita tinggi sekali? Atau kita tetap fokus saja pada target market, atau kalau lebih baik menurunkan harga produk berdasarkan melihat peluang di tengah pandemi? Oke, menarik. Tergantung. Ini saya tergantung case teman-teman ya. Jadi saya bisa memberikan jawaban yang pasti.
tergantung bisnis teman-teman, teman-teman yang paham keadaan teman-teman. Ini juga tergantung strategi teman-teman. Apakah teman-teman akan mempertahankan blue ocean teman-teman, artinya ya udah harga teman-teman tinggi karena nggak ada lagi yang punya bisnis yang sama atau punya jasa yang sama atau produk yang sama, tapi berarti segmentasi marketnya nggak banyak nih, karena ya harganya tinggi pasti dia niche market, pembelinya nggak umum, bukan masyarakat umum tapi masyarakat yang misalkan memang masyarakat, misalkan contoh, misalkan kalau makanan organik, misalkan makanan organik, ternyata misalkan atau makanan yang tidak menggunakan gluten free atau tidak pakai gula, tidak pakai apa namanya tepung-tepungan, tidak pakai dairy, susu, atau teman-teman ini ya uh, yang herbivora itu, yang teman-teman yang tidak makan daging-dagingan itu. Nah, itu kan segmentasinya niche market ya. Kalau misalkan teman-teman memang yakin bahwa itu masih akan tetap ada, orang akan tetap spending, ya nggak apa-apa, pertahankan harga itu. Tapi kalau ternyata harga teman-teman ini sudah tinggi dan nggak ada yang mau beli, ya tetap harus siap untuk bertransformasi gitu. Nah, sampai di mana titik untuk kapan kita bertransformasi? Kalau nggak bikin produk baru. Jadi biasanya ini terjadi misalkan di Xiaomi. Xiaomi akhirnya bikin beberapa produk tuh, ada yang Mi gitu ya, itu yang mahal-mahal, itu yang niche market untuk mereka-mereka yang pengen yang terbaik ya pakai beli itu. Yang sedang-sedang beli yang Note gitu ya, atau yang di bawahnya nanti ada pas bawahnya. Atau di Samsung, ada Samsung Galaxy S ini untuk yang high end. Kemudian dia juga keluarkan produk yang A, itu yang anak-anak muda tapi high end juga. Terus turunannya ke produk yang J, itu yang kelas menengah bawah. Kemudian ada produk yang M, ada produk-produk yang dan lain sebagainya. Jadi teman-teman bisa juga melakukan metode yang sama dari bisnis teman-teman, keluarkan beberapa produk gitu ya. Oke, yang mahal ya udah nggak apa-apa, dia mahal karena dia paling bagus, dia top lah. Tapi juga keluarkan produk-produk atau service-service yang untuk di bawahnya karena untuk mengajar. Jadi keuntungannya dikit nggak apa-apa, tapi dikalikan dengan kuantitas atau jumlah pembeli. Terakhir, terima kasih sudah nama saya Khairunisa, mahasiswa Jakarta, bertanya mengenai play your role. Tadi sudah jelaskan bahwa play itu sudah oke, itu belum bisa menghadapi supaya karyawan yang nggak ngerti itu tetap bekerja di tempat kita, dan gimana caranya customer itu tetap membeli walaupun keadaan seperti ini. Terima kasih Kak. Menurut kalian gimana sih supaya kalian yang nggak mengerti itu tetap bekerja di tempat kita? Oh, aku agak ini ya, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut, tapi mungkin yang saya tangkap adalah kita pengen adaptasi, tapi beberapa karyawan kita masih belum adaptif gitu ya. Ya ini tanggung jawab dari leaders gitu untuk kemudian mengajarkan adaptasi sehingga seluruh elemen di perusahaan itu tahu gimana harus berkembang. Kemudian yang kedua, gimana biar orang bisa tetap membeli walaupun keadaan seperti ini. Nah, ternyata menarik dari data yang ada dikeluarkan oleh McKinsey, itu memang benar income kita berkurang. Artinya orang yang income-nya bertambah itu dikit, orang yang income-nya tetap itu dikit juga, dan mayoritas dari kita income-nya berkurang. Jadi pendapatannya berkurang. Itu clear, itu datanya jelas. Saving juga iya, orang menabung, orang berinvestasi itu menurun. Jadi mayoritas orang di Indonesia itu savingnya menurun. Tapi yang menarik, kalau kita melihat spending atau bagaimana orang mengkonsumsi atau membeli produk, ternyata dari data itu yang menambah spendingnya itu lebih banyak gitu. Jadi 50% orang lebih ya, bahkan 58% orang selama 3 bulan terakhir ini itu spendingnya naik daripada sebelumnya. Jadi bisa bayangkan income-nya berkurang, savingnya berkurang, tapi income saving berkurang tapi spendingnya naik. Artinya kesempatan buat teman-teman jualan itu luas. Gitu. Wow, hari ini orang itu beli online, orang beli lewat WA, frozen food, lewat marketplace, lewat Instagram. Jadi kesempatan teman-teman lebih banyak karena hari ini banyak orang yang tetap spending. Gitu. Kira-kira gitu, udah terjawab semua. Thank you latih.id dan thank you Risa dan teman-teman semua. Mungkin cukup kalau saya lanjutkan mungkin nanti kita nggak selesai gitu. Nanti kalau teman-teman mau ada pertanyaan atau bisa share insight, nanti bisa mention saya @retas_amjad_ dan kita bisa diskusi lebih lanjut berikutnya. Thank you Risa dan tim latih.id. Saya kembalikan ke Risa. Oke, terima kasih banyak Mas Retas, keren banget. Diskusi kita hari ini banyak banget peserta yang antusias ya, aku excited nih. Semoga kalau misalnya nanti teman-teman masih ada pertanyaan, seperti yang tadi udah Mas Retas bilang, bisa ngobrol langsung sama Mas Retas. Nah, ini aku kembali ke slide ya teman-teman. Oke. Karena sesi diskusi kita sudah berakhir, dan tanya jawab juga sudah.
ini seperti yang tadi udah saya jelaskan di awal teman-teman bahwa kita ada post-test activity yang kita bakal kasih waktu nanti 5 menit buat teman-teman nge-share di akun IG, dan juga jangan lupa untuk tag Latih ID Official dan juga tag Mas Retas. Dan buat teman-teman yang akunnya di privat bisa dibuka sementara untuk kita bisa bisa akses dan juga bisa ngehubungin buat siapa yang jadi pemenangnya. Ini pemenangnya kita akan pilih berdasarkan konten terbaik, konten terniat. Dan tadi teman-teman bisa ya screenshot, ngefoto atau mungkin ngevideoin sesi waktu kita sharing gitu sama Mas Retas. Oke, karena ini udah selesai untuk sesi bersama Mas Retas, mungkin sebelum kita close ini untuk sesi Mas Retas, boleh dong Mas Retas ngasih closing statement gitu buat teman-teman. Oke, thank you Trisha dan teman-teman Latih.id dan para peserta. Mungkin closing statement dari saya adalah yes, bisnis mungkin atau starting bisnis bukan buat semua orang ya. Ada orang yang memang tidak memiliki kesempatan atau privilege untuk mendirikan itu, oke gitu. Tapi yang paling penting adalah teman-teman punya mindset entrepreneur. Kalian apa sih mindset entrepreneur? Selalu melihat peluang yang ada di setiap kesulitan gitu ya, selalu melihat peluang-peluang baru dan melakukan yang terbaik setiap saat dan tidak pernah menyerah atau terus optimis dengan keadaan. Dengan itu teman-teman insya Allah akan sukses. Kerjaan apapun teman-teman yang akan lakukan nanti, job apapun, karir apapun, punya mindset entrepreneur. Jadi mau jadi PNS, mau jadi karyawan, mau jadi petani, peternak dan sebagainya, tetap mindsetnya adalah entrepreneur. Artinya teman-teman harus melihat peluang yang ada, teman-teman lakukan yang terbaik dan terus optimis. Mungkin sekian dan sukses untuk teman-teman semua. See you next time. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Retas jangan leave dulu ya, ini kita foto bareng. Sebentar, aku stop share. Mungkin Mas Nabil bisa bantu untuk ngefoto ya Mas Nabil. Oke, soalnya HP bateraiku tinggal. Boleh teman-teman nge-onin videonya biar bisa kelihatan muka teman-teman yang dari ujung timur, ujung barat Indonesia. Lengkap banget ini kayaknya. Oke, udah mulai kelihatan nih muka-muka teman-teman. Kita karena ada banyak yang join, ini ada 142. Ini nanti fotonya berbanyak ya. Jadi karena ini layar saya nggak muat gitu, nanti kita geser satu-satu. Di-onin dulu layarnya, videonya, dan siapkan senyum terbaik. Oke. Ini yang layar pertama di tempatku udah on semua. Bisa kita foto ya, 1, 2, 3. Sebentar. Yang layar kedua boleh di-onin dulu. Thank you ya teman-teman semua. Saya pamit dulu ya Mbak Rizka. Oke. Terima kasih banyak Mas Retas. Oke, thank you teman-teman semua. Semoga bermanfaat ya, dan silakan mempraktekkan dan kita diskusi lanjut. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat yang tadi menang, yang sesi pertama challenge tadi, nanti akan kita hubungin dari tim Latih ID, dan untuk yang nanti juga menjadi pemenang post activity juga bakal dihubungin sama tim Latih ID. Nah, melanjutkan dari apa yang sudah tadi saya sampaikan di awal, jadi setelah ini ada apa sih di Latih ID gitu ya? Karena tadi kita punya 3 program utama nih di Latih ID, ada modul, ada ID Talks, dan juga peta. Kita ke depan bakal memproduksi lebih banyak lagi modul, dan juga kita akan menghadirkan lebih banyak lagi, lebih kecil lagi speaker untuk Latih ID Talks, dan juga di Latih ID Peta. Nah, setelah itu kita juga tadi informasi yang sudah saya sampaikan di awal, kita ada summer internship program. Kita juga bakal launching karena kita belum launching, dan bakal ada local workshop bersama dengan Spaso. Ini semoga kalau tidak ada halangan bisa kita laksanakan di Yogyakarta. Nah, untuk internship-nya ini teman-teman, jadi buat teman-teman yang baru lulus SMA atau mungkin yang masih kuliah tapi ini masih dalam liburan, atau mungkin yang baru lulus kuliah, boleh banget join summer internship-nya Latih ID selama 1 bulan. Programnya itu dimulai tanggal 1 Juli sampai 1 Agustus. Dan pendaftarannya masih dibuka sampai sekarang, sampai besok tanggal 23 Juni 2020.
Jadi masih ada kesempatan sampai tanggal 23 nih buat teman-teman daftar. Link pendaftarannya ada di sini ya teman-teman, tinyurl.com/summer internship LID. Oke, dan ini manfaatnya luar biasa banyak ya teman-teman. Nanti bisa ada sesi mentor, karena teman-teman nanti akan ada mentor satu. Persyaratannya pun nggak banyak, karena kita membuka untuk siapapun yang usianya itu minimal 18 tahun. Kemudian ini bekerjanya secara remote ya teman-teman, jadi kita nggak ada kantor atau apapun, kita bertemunya secara virtual. Sejauh ini pun latih ID Team juga bertemunya secara virtual lewat Zoom seperti ini. Untuk job role yang dibuka, ini ada dari divisi courses, marketing, social impact, business development, dan juga information technology. Untuk courses ini ada 4, content creator, video animator, motion graphic, research and development officer. Kemudian untuk marketing, ini ada content marketing, graphic design, partnership, dan analis marketing. Kemudian untuk social impact, ini kita buka untuk project officer, business development ini ada business development officer, community development officer, dan yang terakhir untuk IT, kita buka UX researcher, UX designer, UI designer, UI designer, dan juga data analyst. Jadi buat teman-teman untuk mengisi waktu liburan semester mungkin, atau yang baru lulus sambil nunggu pekerjaan, sambil nunggu apply kerjaan, bisa join bareng di sini. Ditunggu sampai tanggal 23 Juni. Dan kita akan efektif mulai 1 Juli sampai 1 Agustus. Oke, ini ya teman-teman, buat yang proses aktivitasnya silahkan di post di IG story teman-teman sampai pukul 17.30. Dan nanti kita akan hubungi siapa yang jadi pemenangnya untuk proses activity ini. Jangan lupa untuk tag Latih ID Official dan juga akunnya Mas Retas, @retas_amjad_. Dan yang di private, dibuka dulu ya akunnya biar teman-teman dari tim Latih ID bisa akses dan bisa lihat. Dan saya mau mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang gabung hari ini. Lebih ramai banget daripada yang kemarin. Dan semoga kedepannya juga bakal lebih ramai lagi. Buat tadi yang Zoom-nya kapasitasnya gimana, buat ngajak orang masih bisa atau enggak, boleh banget ajak teman sebanyak-banyaknya buat gabung, karena biar ilmunya juga lebih luas manfaatnya, lebih luas dirasain sama teman-teman yang lainnya. Dan saya mohon maaf jika selama acara tadi ada beberapa hal yang kurang berkenan. Semoga kita masih bisa berjumpa di Latih ID Talk selanjutnya. Saya Rizka, mungkin sambil saya tetap akan share screen, tapi saya tutup ya sambil teman-teman tutup story. Terima kasih banyak buat teman-teman, dan saya Rizka dari Latih ID. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.